masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat sudah ditemukan dengan kondisi meninggal. Korbannya. Terjadi lagi seorang petani tewas diduga diserang harimau di kebun kopi. Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan bupati di berbagai daerah di Lampung. Pilkada di dua daerah ditetapkan akan melawan kota kosong. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Pawang Barat berlangsung tidak meriah seperti di daerah lainnya. Di kabupaten ini hanya terdapat pasangan calon tunggal yang jadi peserta pada Pilkada 27 November mendatang. Pada Senin siang, KPU menggelar rapat pleno secara tertutup bersama Bawaslu. Mereka menetapkan Nofri Wanjaya Nadirsyah sebagai pasangan calon tetap yang akan melawan kota kosong. Dalam rangka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil dari pemeriksaan administrasi atau penelitian administrasi, baik penelitian administrasi syarat pencalonan, kemudian dan syarat calon, dan juga hasil rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa kesehatan. Bukan dari rapat pleno tertutup yang secara resmi dan sah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Barat atas nama Insinyur Nofri Wanjaya SP dan calon wakil bupati Nadirsyah dengan ini dinyatakan memenuhi syarat. Pilkada melawan kota kosong juga terjadi di Lampung Barat karena hanya terdapat pasangan calon tunggal. Pada rapat pleno pengundian nomor urut, pasangan calon Parosil Mapsus Mat Hasnuri mendapatkan nomor urut 2, sedangkan untuk kota kosong secara otomatis berada di nomor urut 1. Bicara kampanye itu kan kampanye itu sebenarnya memberikan pesan, menyampaikan pesan program, menyampaikan visi dan misi. Lawan ataupun ada lawan ataupun tidak ada lawan tetap harus dilaksanakan supaya masyarakat juga diedukasi. Yang namanya pesta demokrasi itu apa, pemilihan kepala daerah itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kita paham bahwa yang namanya penyelenggaraan pilkada ini pasti membutuhkan anggaran. Anggaran dari mana? Dari rakyat. Rakyat dulu yang ajar. Dan hari ini masyarakat bisa sukses dengan riang gembira. Jangan sampai masyarakat tidak mempunyai pilihan. Per hari ini kita akan melakukan deklarasi pilkada damai di lokasi di kantor KPU. Tentu memang ini jadi tantangan kita ke depan, khususnya penyelenggara, bagaimana dengan adanya satu pasangan calon tunggal dan satu tidak bergambar ini untuk meyakinkan masyarakat bisa berbondong-bondong datang ke TPS pada 27 November yang akan datang. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan tanggung jawab bagi semua elemen, termasuk partai politik pengusul dan pasangan calon, karena kepercayaan masyarakat sudah disampaikan sebagian melalui pasangan calon, sehingga kita sama-sama mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 27 November yang akan datang. Pada Pilkada Lampung Barat dan Tulang Pawang Barat, nantinya warga akan disuguhkan surat suara berisi 2 kolom, yang satu bergambar pasangan calon dan satu lagi tidak bergambar. Jika kota kosong yang menang, maka bupati yang akan menjabat adalah orang yang ditugaskan dari Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat.
Mustaqim dan Rosandi melaporkan dari Tulang Bawang Barat dan Lampung Barat. Pilkada melawan kota kosong di Kabupaten Lampung Timur resmi batal. Hal ini setelah pendaftaran pasangan bakal calon Dawam Raharjo Ketut Erawan akhirnya diterima KPU Lampung Timur atas dasar surat edaran KPU Pusat nomor 2038 yang diterbitkan setelah menggelar rapat bersama DPR RI. Dengan diterimanya pendaftaran Dawam Ketut, Pilkada Lampung Timur pada 27 November mendatang akan diisi oleh dua pasangan calon, yakni pasangan Ella Siti Nuryamah Azwar Hadi dan pasangan calon Dawam Ketut. KPU Lampung Timur telah menetapkan keduanya sebagai pasangan calon tetap setelah lulus persyaratan pemberkasan dan kesehatan. Yang kami tetapkan setelah melalui proses penelitian, kelengkapan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, juga verifikasi terhadap dokumen persyaratan, baik syarat pencalonan dan juga syarat calon, maka kedua pasangan calon yang mendaftar kita tetapkan sebagai peserta. Semua dinyatakan dua-duanya memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah pasangan calon Hajah Ella Siti Nuryamah dan wakilnya Haji Azwar Hadi. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon Bupati M. Dawam Raharjo dan wakil bupatinya Ketut Erawan. Pendaftaran pasangan calon Dawam Ketut pada hari terakhir masa perpanjangan lalu sempat gagal akibat terkendala syarat tidak bisa mengakses situs pendaftaran pasangan calon atau silon milik KPU. Penyebabnya karena adanya peralihan dukungan partai politik pengusung yang belum selesai. Pasangan Dawam Ketut kemudian melakukan gugatan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh KPU Pusat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Logistik kotak surat suara untuk pilkada telah sampai di kantor KPU Lampung Selatan Senin siang. Kotak suara berupa kardus, totalnya sebanyak 3.218 lembar yang dikirim dari PT Asada Mitra Pakindo, Banten, yang dikirim dengan sejumlah truk dan tersegel. Ribuan kotak surat suara langsung disimpan di gudang KPU untuk kemudian diperiksa kondisinya lagi. Sementara logistik lain berupa surat suara, tinta, alat tulis, hingga formulir pencatatan akan menyusul. Sementara itu, hasil pleno KPU Lampung Selatan menetapkan jumlah pemilih pada pilkada menurun sebanyak 6.000 pemilih dibanding dengan jumlah pada pemilihan presiden lalu, sebanyak lebih dari 790.000 pemilih. Selain DPT, jumlah TPS di Lampung Selatan juga berkurang hampir 50%. Dari sebelumnya 3.029 TPS jadi 1.585 TPS. Kotak suara yang hadir, yang datang dari penyedia itu baru satu kusoi yang datang. Apakah ada yang rusak atau seperti apa? Tadi sudah diperiksa belum? Masih proses pemeriksaan, masih kita proses pemeriksaan terkait apakah yang ada yang akhir atau yang tidak layak untuk digunakan. Masih kita proses. Bukan adanya pemilih yang sudah TMS, dia tidak memenuhi syarat, baik itu sudah meninggal atau pindah domisili ataupun ganda. Nah, itu kita berikan saran perbaikan di KPU Kabupaten per tanggal 26 Agustus. Tetapi sampai saat ini saran perbaikan itu belum ada jawaban dari kami. Pada Pilkada 27 November mendatang, KPU Lampung Selatan telah menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing. Keduanya yakni pasangan Raditya Egi Pratama Syaiful Anwar dan pasangan Nanang Ermanto Antoni Imam. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi
pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.